Ayo menjadi yang lain disimak yang benar. Rawi itu agak-agak sulit yo. Halaman 13 katanya ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muhayyan kasyamsi minka muddi'u asfarat anhu laylatun. Ambil sendiri aja. Ambil bangun. Wa muhayyan dan bermula wajahnya kasyamsi, wajahnya Nabi. Ketika ini kan setelah yang atasnya itu kan nurayyatala lausana, ya kan? Nah, wa muhayyang kasyamsi minka mudhi'un asfarat anhu lailatul warra'i. Wa muhayyan dan bermula wajahnya Nabi kasyamsi itu seperti matahari. Ayo ulangi yo. Wa muhayyan dan bermula wajahnya Nabi kasyamsi yang seperti matahari, minka darimu, mudiun itu yang bercahaya, ya, asfarot yang menerangi, anhu dari wajahnya Nabi, apa elatun gorro, apa asfarot yang menjadi terang gitu loh. Asfarot yang menjadi terang, anhu dari wajah Nabi, apa lelatun gorro'u, Lailatun itu gorro itu naatnya gitu loh. Apa lelatun malam, gorro'u yang terang benderang.
Nanti kan maksudnya wa muhayyang kasam siming kamuziun asfarat anhu lailatun gharra'u. Wajahnya baginda Nabi ketika lahir ke dunia itu terang benderang tak ubahnya matahari. Yang mana dari wajahnya Nabi malam yang gelap gulita itu seolah-olah menjadi terang benderang. Ngerti maksudnya? Nah, kalian baca rawi sambil dihayati, makanya perhatikan, artiin kitabnya. Kitab udah dibagi aja nulis ya pada males. Ayo. Lailatul Maulidi bermula malam kelahirannya Nabi, alladzi yaitu malam kelahiran, karena yang ada di dini itu bagi agama apa sururun apa kegembiraan di Kalau ntar dulu, Lailatul Maulidil ladzi kana lid-dini sururum biyaumihi wasdiha'u. Lailatul Maulidi, ayo coba yang benar. Khobarnya Lailatul Maulidi mana? Ayo. Lailatul Maulidi bermula malam kelahirannya Nabi, alladzi Yaitu maulid, karena yang itu yang ada apa alladzi, karena yang ada apa alladzi dini itu bagi agama, maksudnya agama al-ahkam as-syariyah. Sururun itu khobarnya Lailatul Maulidi gitu loh. Ayo. Sururun itu kegembiraan. Ya. Yaumihi dengan hari kelahirannya Nabi. Ya. Wajdiha dan kejayaannya. Kejayaan atau kebanggaan. Makanya sarahnya itu yang paling bawah itu loh, sebelum syair Yaumanalat itu wazdiha'u ay ziyadatu iftikharin wa bahain. Tegasnya tambahnya iftikhar. Iftikhar itu kan kebanggaan gampangannya. Baha dia ada Gus Baha itu kan. Ya sama mananya Baha dia kebanggaan. Gitu loh. Ayo. Yauma nalat di dalam hari memperoleh ya biwadihi dengan kelahirannya Nabi ya. Siapa Ibnatu Wahbin, siapa anaknya Wahab ya, maksudnya siapa? Ibunya Nabi, yaitu Sayyidah Aminah. Dalam hari kelahirannya Nabi, putrinya Sayyid Wahab, yaitu Sayyidah Aminah, itu mendapatkan min fakhorin, dari kebanggaan. Ma, yaitu kebanggaan, lam tanalhu, yang tidak mendapatkan hu pada ma. Siapa? An-nisa'u. Jadi gue yang baca. Ayo ulangi. Min fakhorin, dari kebanggaan, ma yaitu fakhor, lam tanal. Boleh juga ma pada sesuatu maf'ulnya nalat, ya kan? Terus sama boleh badal, boleh maf'ul. Lam tanal yang tidak mendapatkan hu pada Sayyidah hu pada ma kalau dijadikan siapa an-nisa'u, perempuan-perempuan. Nah, perempuan-perempuan yang lain maksudnya kan. Nah, berarti kan yaumana alat biwat ihibnatu abim min fakhorim malam tanalhun nisa'u. Pada hari kelahirannya baginda Nabi, ibunya baginda Nabi yaitu Sayyidah Aminah, yang mana Sayyidah Aminah di situ dituliskan Ibnatu Wahbin, putrinya Sayyid Wahab, itu mendapatkan kebanggaan sebab melahirkan baginda Nabi, yang mana kebanggaan tadi enggak diraih, enggak didapati oleh perempuan-perempuan yang lain. Simak Don, gak usah ngucak-ngucak muka lu.
Ngerti maksudnya? Maka kalian baca rawi, tolong mulai saat ini semenjak rawi ini dibaca sama kalian, kalian harus sambil menghayati makna supaya dalam pembacaan rawi itu ta'zim dan mengagungkan. Walaupun baginda Nabi kita nggak ngelihat sosoknya di sini, bayangkan baginda Nabi ketika kita baca rawi, kita baca sejarahnya baginda Nabi hadir. Malu nggak kalau kita bercanda ketika di hadapan baginda Nabi? Ngerti kan? Nah itu adab ya di situ sebenarnya. Jadi adab itu lahir dari ilmu. Begitu loh. Ayo. Watat dan telah datang siapa Aminah, Sayyidah Aminah, kaumaha pada kaum. Maksudnya datang membawa. Watat dan membawa, datang dengan membawa siapa Aminah, kaumaha pada kaumnya Aminah. Ayo. Watat dan datang membawa siapa Sayyidah Aminah, kaumaha pada kaumnya Sayyidah Aminah, bi'abdoli mau gue cewek diterapkan. Lah iya. Bi'abdola dengan lebih utama. Dengan bayi yang lebih utama yaitu baginda Nabi. Bi'abdola dengan membawa itu atat bi, berarti datang membawa. Atat kaumaha bi'abdola. Sayyidah Aminah melahirkan baginda Nabi. Itu sama dengan Sayyidah Aminah datang dengan membawa untuk kaumnya bi'afdhola dengan baginda Nabi, yang mana baginda Nabi itu orang yang paling utama. Ngerti maksudnya? Nah, itu yang dimaksud bi'afdhola. Kalau dalam sarahnya ai bimauludin afdhola wa huwa nabiyyul ladzi fadzalallahu ala jamil khalqi ijma'an. Qauluhu ayo. Mimma itu mufaddal alaihnya afdola. Oh ngerti munciri, dengerin. Isim tafdil. Udah paham? Pakai isim tafdil. Adon paham isim tafdil kan? Mafdho. Yang ngikuti wazan af'alu. Contohnya afdolu. Afdola itu contohnya di afdola itu isim tafdil. Kalau isim tafdilnya nggak ada, lu sila yang benar. Jangan sulatap, jangan diulangi. Di depan guru. Kan dalam ta'limul muta'alim seperti itu. Nggak boleh wa'alayamu dari jelau amama syekh. Nggak boleh melonjorin kakinya di depan guru. Bukan kata gua, kalau ta'lim nggak ngelarang, gua antepin. Sulatap namanya. Nah itu bi'afdhola kan nggak ada al, nggak kemasukan al, nggak dimudhofkan. Itu wajib ada mufaddal alaih. Contohnya as-sholatu khairum minan naum. Khairun itu isim tafdil. Asalnya akhyaru, makanya ada minan naum. Itu mufaddal alaih. Gitu loh. Ayo. Mimma daripada kandungan. Ayo. Mimma daripada kandungan hamalat yang mengandung siapa? Udah ntar siapanya belakangan qablu dalam sebelum harokatin yang benar yang tadi gue bilangin. Qablu dalam sebelum baginda Nabi lahir. Siapa yang hamalat? Maryamu. Ayo. Hamalat yang mengandung qablu di dalam sebelum Nabi, baginda Nabi. Siapa? Maryamu. Siapa Sayyidah Maryam? Maryam al-Azra yang perawan. Al-Azra'u yang masih gadis. Ya, maksudnya kita tahu bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalam terlahir dari rahim Bunda Maryam. Sementara Bunda Maryam itu kan belum nikah. Nah, hamilnya Bunda Maryam itu kan sebab kemahakuasaan Allah. Loh, paham maksudnya? Loh, itu maksudnya
Wa atat qaumaha bi afdhala mimma hamalat qablu Maryamul Azra'u. Sayyidah Siti Aminah yang merupakan putrinya Sayyid Wahab telah datang dengan membawa bayi yang paling utama, yaitu baginda Nabi Muhammad, kepada kaumnya, yang mana baginda Nabi itu adalah afdhola, lebih utama, lebih mulia dibanding bayi yang dikandung oleh Sayyidatina Maryam. Tuh, nyambung maksudnya. Nah, itu maksudnya wa atas qaumaha bi afdhala mimma kamalat qablu Maryamul Azra'u. Ayo. Maulidun kana minhu fi tali'il kufri wa bala alaihim wa waba'u. Ayo. Maulidun bermula. Maulidin kana bil jarri. Laila kan yang atas tadi Lailatul Maulidi. Ya kan gitu. Nah, jadi maulidin kana, ayo. Itu sarahnya itu loh. Boleh maulidun, boleh juga maulidin. Cuman kalau versi sarah, imma bil jari ya dulu mim maulidil ladzi huwal mudhof ilaih wa imma bir raf'i badalun min lailatin alladzi huwa mudhofun. Jadi boleh dibaca maulidin, boleh dibaca maulidu, bukan maulidin tapi ya. Ya maulidin nggak apa-apa sih. Maulidin kana minhu atau maulidun kana minhu. Ayo. Kayak dulu ya. Yalah. Emang itu bahasa syair. Maulidin yaitu kelahiran. Nah, kalau maulidin badal. Karena yang ada apa maulid? Ayo. Maulidin yaitu kelahiran Nabi, karena yang ada. Nah, di situ ada. Nih perhatikan. Saya tulis, papan tulis. Perhatikan nih. Ya. Kamu udah mutolaah belum? Udah. Tapi mutolahnya nggak paham. Ini dengerin nih. Siapa? Oke, pagi. Apalagi kelasnya di Mang Odon. Maaf tuh. Karena itu terbagi dua. Ada kana tam, ada kana nagis. Kalau kana tam, dia adalah cukup dengan isimnya atau fa'ilnya gampangannya. Maknanya kana kalau tam itu sama dengan wajada. Kalau kana nagis, itu kana wa khawatuha itu tarfaul isma wa tansibul khobar. Ini harus, nah ini kebetulan nulis sarahnya, makanya dari sananya sama Mundiri. Udah mutolaah belum? Udah, tapi kau nggak paham. Qauluhu kana halaman 15 nomor 2 dari atas. Ai wajada alat jawam wal istimror. Maknanya kana itu wajada. Nah, ini yang udah, itu artinya kananya kana tam. Nyambung nih. Enggak semua kana itu tarfaul isma watan sibul khobar. Kalau yang tarfaul isma watan sibul khobar itu kana nakis. Nah, di sini kana tam. Maulidin kana minhu. Ayo. Terusin sana tuh. Hati-hati, pelan-pelan, nggak apa-apa. Minhu itu dari maulid. Nah, itu sarahnya disebut, makanya penting. Minhu aili ajlihi. Maulidin yaitu kelahiran, karena yang ada, yang wujud apa maulid. Minhu sebab maulid tadi. Nah, itu dalam halaman 15 itu loh. Minhu aili ajlihi famin ta'liliyatun bimakna lami. Oh, gitu loh. Kalau versi di situ, ayo. Fitoli'il kufri, dalam penduduk ahli kufur. Dalam apa tolek itu? Ya tolek itu ya dalam wilayah penduduk kekufuran.
Nabi Muhammad dilahirkan, kan ada di tengah-tengah masyarakat yang pada menyembah berhala, gitu loh. Yaitu kaum jahiliyah. Ayo. Tolil kufri di dalam wilayah kafiran. Wilayah ahli kekufuran. Dalam sarahnya tuh ala khadfi mudhofin fi toli'i ahlil kufri wa arada bi ahlil kufri nafsal farsi, yaitu seumpama orang Persia. Farsi maksudnya Persia. Bidalil siyakil kalam dan seterusnya. Ayo. Wabalun fi tali'il kufri wabalin ay hawanin. Wabalin dan kehancuran alaihim, kehinaan alaihim atas orang-orang mereka, ya, alim ala seorang kafir. Wawaba dan bencana alaihimu wawaba'u. Wesba itu kan syair kan, makanya lihat sarahnya alaihimu wawaba'u. Lafat alaihimu bidhammil mimi ma'al isba' lil wazni. Karena ini mulai wa muhayyang kasyamsi minka muzi'un asfarat anhu lailatun gharra'u. Itu kan syair. Lailatul maulidil ladzi kana lid-dini sururum bi yaumihi wasdiha'u. Yaumana alat biwat'ihi banatu abim min fakharim malam tanalhun nisa'u. Itu kan syair kan. Wa atas qaumaha bi afdhala mimma hamalat qablu maryamul azra'u. Maulidun kana minhu fi tali'il kufri wa balin alaihimu wa waba'u. Oh gitu loh. Watawalat busral hawati fi angqad walad wulidal mustafa wa haqqal hana'u. Ayo. Watawalat dan berturut-turut datang. Watawalat dan bertubi-tubi. Nuli-nuli itu maksudnya ya bertubi-tubi. Mualah itu loh, dalam bahasa fikih mualah itu orang wudhu itu sunnahnya mualah. Maksudnya mualah didengerin. Maksudnya mualah kalau dalam bab wudhu membasuh muka, mukanya masih basah, langsung membasuh tangan. Bukan tertib. Kalau tertib kan urut-urutan. Berurutan. Kalian basuh muka di Al-Aziz. Tiba-tiba kamu disuruh berangkat sekolah. Tapi udah niat wudhu. Kamu belum batal. Nyampe di Nuris, kamu basuh tangan. Itu masih tartib. Tapi enggak mualah. Nyambung enggak? Bisa membedakan kan antara tartib dan mualah. Itu maksudnya watawalat dan bertubi-tubi. Apa busyrul hawatif, kabar gembira. Hawatif itu jamak segot muntahal jumuk dari lafaz hatif. Hatif itu mana asalnya panggilan tanpa rupa, suara tanpa rupa, suara tapi nggak ada wujudnya. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir itu banyak sekali keganjilan hal-hal aneh itu. Ayo, ada suara itu dukun semuanya, orang-orang alim, orang yang ahli ibadah itu datengin, ada suara. Weh, Nabi Muhammad sudah dilahirkan. Bukan hanya manusia, jin semuanya juga dikasih tahu. Itu maksudnya watawalat busrul hawatifi angkot wulida. Ayo, nah itu isinya tawalat angkot wulida, yaitu bahwa betul-betul dilahirkan siapa? Al-Mustafa. Maknanya Mustafa ay al-Mukhtar, Nabi Muhammad yang dipilih. Maka dalam Burda itu kan ya Rabbi bil Mustafa. Al-Mustafa yang dimaksud itu adalah gelarnya baginda Nabi. Ayo. Jadi gua yang baca.
watawalat dan bertubi-tubi apa busyrul hawatifi apa kabar gembira ya, dari suara-suara yang tanpa rupa. dari suara-suara yang tanpa rupa. Tuh kalau dalam sarahnya qauluhu al hawatif jam'u hatifin wa huwa fil asli al jinniyu itu jin, alladzi yaitu jin, yahtifu yang bersuara apa jin, bisautin khafiyin dengan suara artiin, suara khafiyin yang samar, walayuro dan tidak diketahui apa sahsuhu sosoknya saut, sosoknya alazi. Jadi maksudnya watawalat busrul hawatifi, kabar gembira yang berupa suara tanpa rupa itu datang bertubi-tubi. Isi suara tadi adalah mengkabarkan angkot wulidal Mustafa, bahwasanya betul-betul telah dilahirkan siapa al Mustafa, baginda Nabi yang terpilih, wahakko dan betul-betul nyata apa al hana'u kegembiraan, keceriaan. Hana kalian lihat, makanya kadang-kadang ada orang perempuan dinamai Hana, itu maknanya Hana itu bahagia. Ai al farahu wasururu biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah baru lu artiin tuh, lihat sarahnya. Wa makna hadzal bait wa tataba'at, itu maknanya tawalat. Bisyaratul jinni, kabar gembiranya jin, biwiladatihi dengan kelahirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasabatal farahu wal ibtihaju linnasi biwiladatihi likaunihi rahmatan lil alamin. Nyambung ya? Ini tolong perhatikan loh, aal juga semuanya. Bocil-bocil. Supaya kenapa rawi saya baca? Supaya kalian membaca rawi takzim. Jangan baca rawi besok-besok ada yang bercanda. Enggak benar itu. Kalau perlu kalian beli minyak. Jangan hanya beli es melulu. Beli minyak wangi ketika membaca rawi. Bayangkan bahwasanya kemuliaan baginda Rasul, beliau lahir di tengah-tengah kita. Berarti maksudnya? Oh. Maka nanti itu yang paling bawah wa'lam itu saya baca. Supaya kalian tahu ketika orang maulid itu jangan pelit, sedekah makanan. Udah terusin dulu, baca dulu. Haza bermula ini. Apa lu main haza bermula ini aja? Gua jewer lu. An kodulida betul. Lihat sarahnya apa? Betul. Haza ai ifham haza. Boleh. Maksudnya haza, pahamilah siapa kamu haza pada ini keterangan. Ai ifham haza. Kan itu pertama. Awit takdiru haza khasilu ma zakartu. Boleh juga haza bermula ini, boleh. Cuman maksud saya kalian biar ngerti. Gitu loh. Hasiluma itu kesimpulannya perkara zakartu yang telah menyebutkan siapa saya. Wa qadis tuhsinal qiyamu, atau boleh juga wa qadis tahsanal qiyama, tapi kalau paling enak ya wa qadis tuhsina dan betul-betul dianggap baik apa al qiyamu berdiri hingga maulidihi ketika menyebutkan kisah kelahirannya Nabi Asyarifi yang mulia. Ayo. Oh, hadza waqadis tahsana. Failnya ada itu. A'immatu zawu riwayatin warawiyah. Ya. Wa hadza aifham hadza itu mana yang pertama. Waqadis tahsana, karena saya baru lihat a'immatu itu. Waqadis tahsana dan betul-betul telah menganggap baik, menghitung baik al-qiyamah pada berdiri. Maknanya istahsanal qiyamah ay addahu husnan.
ing zantiha il madhi ila zikri maulidihi syarifi. Siapa yang istahsana a'immatun, para imam. Kok jadi saya yang baca ini ayo? Kok enakan lu? Karena syair. Hadza bermula ini keterangan. Ya, enggak apa-apa, boleh juga. Waqadis tahsana. Ah, itu bukan khobarnya loh. Hadza hasilu ma zakartu. Gitu loh. Makanya udah hadza paling simpel, pahamilah siapa kamu, hadza pada ini keterangan. Gitu loh. Waqadis tahsana dan betul-betullah dianggap baik Menganggap baik al-qiyama pada berdiri inza zikri maulidihi ketika menyebutkan kelahirannya Nabi ya. Syarifi yang mulia Ya. Siapa a'immatun, siapa para imam? Ya, a'immatun jamaknya imam. A'immatun. Maka nih saya kasih tahu. Yes, berkali-kali saya kasih tahu. Imamun, ya pokoknya yang ngikuti wazan nih. Mau fi'alun, mau fa'alun, mau fu'alun. Ya, ngerti? Kalau fi'alun contohnya imamun. Kalau fu'alun contohnya fu'adun. Kalau perlu tulis. Kalau fa'alun contohnya apa? Bukan misal. Imadun. Ya pokoknya inilah. Itu jamaknya ngikuti wazan af'ilatun. Ini sekilas ini aja, sekilas info. Af'ilatun ini jamak taksir. Ya, imamun menjadi a'immah. Loh, kok imam menjadi a'immah, Pak? Ini sapu saya dulu dah, biar paham. Jangan keder kalian. Imamun a'immatun. Itu asalnya mimatun. Mimatun. Oh, asalnya begini. Diidghamkan, ngerti? Bukan diidghamkan, yang satu dibuang menjadi a'immatun. Oh. A'immatun. Mimnya yang diidghamkan. Paham nggak? Nah, ini proses iqlal seperti ini kudu paham kalian. Contohnya lagi fu'adun, af'idatun. Af'idatun. Contohnya lagi to'amun, at'imatun. Ya kan? Ghida'un, aghdiyatun. Banyak sekali. Ya gitu loh. Ayo terus. Biar paham maksud saya. Ya lumayan lah. Terus ntar baru saya jelasin. Supaya kalian mempunyai kemantapan. Ini kan wilayah sering dibid'ahkan orang yang anti maulid. Apaan maulid pakai berdiri segala ini? Dasarnya di sini. Hadza wa qad istahsanal qiyama inza maulidihi syarifi a'immatun, para imam. Ayo. Zau riwayatin, yang punya riwayat. Nah, riwayat itu maksudnya apa? Riwayat. Jelasin di salahnya itu. Warawiyah dan kebijaksanaan. Apa riwayat itu apa? Enak. A'immatun zawu riwayatin ainaklin. Riwayah itu maknanya. Nah, saya sengaja unjukkan kalian ngerti. Riwayat itu naklin, pindahan. Meriwayatkan itu sama dengan memindahkan informasi. Ngerti? Itu kaitannya
riwayah warawiyah. Rawiyah ay tafakkurin. Orang yang mempunyai riwayat dan mempunyai pemikiran. Nah, pemikirannya bagaimana? Wa dzalika lima fihi min azharil faraqi wasururi wa ta'zimi. Gitu loh, ayo. Terus Fatuba, maka berbahagialah, bermula keberuntungan. Bermula keberuntungan liman terhadap Itu bagi orang. Itu bagi orang karena yang ada siapa man. Allah, apa ta'zimuhu? Mutolah apaan lu? Karena yang ada apa ta'zimuhu, apa mengagungkannya Nabi, mengagungkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yata maromihi, itu maksimal perkara yang dicari, man itu robitnya man, wa marmahu ay mablagho qasdihi. Marma maknanya asalnya adalah tempat melempar. Tempat melempar itu apa? Kalau kalian memanah, kan ada buletan gitu biasanya, sasaran kan, wamar mau, dan gampangannya sasarannya man, begitu loh. Nah, udah titik. Maksudnya begini, dengerin, supaya lihat kalian kan sering dimaki-maki, kita ini yang membaca rawi, membaca tahlil. Jewerin, udah diri aja diri. Ngaji ngantuk mulu. Nah, gimana mau paham? Ya kan? Kalian kalau dikritik sama orang ya gak usah ladenin. Biarin aja, tapi kasih pemahaman logis. Ini kita menyambut kelahiran Nabi. Membaca sejarahnya baginda Nabi. Yang dilahirkan adalah prosesi kelahiran Nabi. Nah, lahirnya Nabi kita sambut karena beliau bukan orang sembarangan. Kita sambut dengan berdiri. Ngerti maksudnya? Nah, itu yang dimaksud hadza wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi syarifi a'immatu zawu riwayati warawiyah. Itu semua dihitung baik oleh para imam yang mempunyai riwayat, dalam arti memindah informasi dari ulama-ulama sebelumnya, warawiyah, dan mempunyai pemikiran. Maka fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Beruntunglah bagi orang yang mana orang tadi mengagungkan baginda Nabi, itu menjadi tujuan dan sasarannya. Kita tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata berdiri mengeluarkan makanan dan lain sebagainya, hanya semata-mata untuk takzim Nabi, untuk mahabbah kepada Nabi. Nah, lihat kitab Sarah dalam kurung 6 dari bawah, 5 dari bawah, dalam kurung itu wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, annal i'tina'a, pada sesungguhnya menganggap nyaman, merasa enak, itu i'tina, menghayati, meresapi, bimaulidihi, dengan kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min a'zamil kurubati, itu paling agungnya kurbah. Kurbah itu udah diartikan. Udah lihat kitab lu, udah jangan ngomong. Min a'zamil, jangan ngomong lagi ya. Min a'zamil kurubati, itu paling agungnya perkara-perkara untuk mendekatkan diri ke Allah, itu kurubat, itu kurbah itu loh. Wadzalika, dan bermula itu i'tina bimaulidihi,
min a'dhamil kurubat, yahsulu itu bisa hasil apa zalik bi'it amit to'ami dengan memberi makanan. Makanya kalau maulid jangan pelit. Kalau punya duit, ini pelajaran buat kalian nanti. Kalau udah lulus dari Al-Aziz, kalian ngadain maulid, modal jamu semua tamu, kasih makan. Ngerti maksudnya? Semata-mata cinta kepada Nabi, ini dalilnya. Gitu loh. Wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Quran. Wa zikril qasaidi, dan membaca kasidah-kasidah. Kasidah yang dimaksud bukan permainan rebana. Itu ekspresi dia. Kasidah itu ya kasidah. Ya itu tadi umpamanya asraqal badru alaina. Ngerti kan? Terusnya apa? Apa Munziri? Mafsuh. Asraqal badru alaina, terusnya apa? Fahtafat minul buduru, ya. Dan itu namanya qasidah. Oh gitu loh. An-nabawiyati, yang bangsa Nabi. Fala Buddha, maka harus min qasdil yaumi, dari menuju hari alladzi, yaitu yaum wulida, yang dilahirkan siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fihi, di dalam alladzi, yaitu hari, bi ainihi, dengan ainnya yaum. Rasul dilahirkan hari apa? Senin. Apakah inti sedekahnya ngadain maulidnya di hari Senin? Au lailati, awil lailati, atau di dalam malam. Oh, awil lailata berarti atau kepada alailati, bener lah. Min qasdil yaumi kan. Alati, yaitu lailah, wulida, yang dilahirkan siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fiha, di dalam alati alailah, min adati ayyami dzalika syahri, dari bilangan hari-hari itu bulan, bi ainihi, dengan ainnya dzalika syahr. Nyambung nih. Malam itu malam Senin. Malam Senin itu ada berapa sebulan dalam bulan Maulid? 4 malam apa 3 malam? Malamnya atau, ngerti maksudnya? Nyambung kan? Ini referensinya gitu. Nah, ini hadisnya dicap dhaif. Qala sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Itu dikategorikan hadisnya hadis maudhu. Udah dicek oleh ahli hadis Nasiruddin Al-Albani. Makanya saya nggak pernah mengeluarkan dalil ini, karena saya dulu punya guru saya Ki Sahal Siddiq, itu muridnya Ki Sahal Mahfud, dulu pengurus ketua Suriah PBNU. Ki Sahal Mahfud mempunyai murid namanya Ki Sahal Siddiq. Beliau bertahun-tahun di Madinah memperdalam ilmu hadis. Nah itu beliau meneliti man azzama maulidi kuntu syafi'an, itu hadisnya maudhu. Masih ada hadis keterangan yang lain yang memuatkan dalil itu. Intinya sedekah di hari kegembiraan baginda Nabi, itu jelas itu. Udah titik. Baca bareng-bareng ayo. Atirillah, ayo bareng-bareng kalian. Atirillahumma, bareng-bareng. Ulangi bareng-bareng. Atirillah, bareng-bareng. Atirillahumma qabrahul karim ya arfin syadiyim ya salati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sekali lagi yang kencang, bareng-bareng. Aal meleng. Ayo Al. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyim ya salati wa taslim.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Udah yuk artiin tetap atir. Atir, wangikanlah siapa engkau, Allahumma hai Allah, Ya. qabrahu pada kuburannya Nabi al-karima yang mulia, bi'arfin dengan bau wangian, syadiyin yang semerbak, Ya. min sholatin nyatanya dari salawat, Salawat. wa taslim dan keselamatan. Nah, itu kalau rawi. Atirillahumma qabrahul karim dan seterusnya. Kalau manakib, Allahumma ansur nafahatir ridwani alaih wa amiddana. Itu yang kemarin pakai salah. Amadda yumiddu imdadan. Ya enggak? Wa mumaddan fa wa mumiddun wa dzaka mumaddun amidda. Itu aja salah. Padahal nasrib sorof kelas SD, kelas MI, paham tuh? Oke, pagi. Saya udah nyantren Pak 3 tahun di Pekalongan. Bodo amat, buktinya lu baca nasrib amat dayumidu imdadan aja, amit aja malah amit. Lah ya apa enggak? Nah, ini penting. Kalau manakib ntar kitab manakib itu tadinya udah saya beli banyak, cukup untuk kalian saya hitung. Cuman berhubung saya baca malam ini kan saya bagikan ke jamaahnya Abah Iwan itu di Al-Asrar. Ya, ntar beli lagi. Ini biar khatam dulu. Nah tolong diulang-ulang. Nggak ngerti maksudnya? Karena bahasa rawi itu syarat dengan sastra. Ya kan? Itu coba baca. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam wa di ayyadihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah. Kan aliyah pendek kan? Mumiyam bidzalika rafa ila sujadihi wa ulah. Itu kan hanya syair. Gitu maksudnya, sajak lah bukan syair. Ayo. Udah mutalaah belum? Oh, baca. Wabaraja dan telah lahir siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wow, masalah alih. Wadian oleh orang yang meletakkan. Iya. Yadaihi pada tangannya Nabi. Kedua, yadun mufrad ya yadaini tasniyah. Ayo. Yadaihi pada kedua tangannya Nabi alal ardi atas bumi. Ya, di atas tanah maksudnya. Rofian hal yang mengangkatkan. Hal orang yang mengangkat itu kan isim fa'il. Hal orang yang mengangkat sahu pada kepalanya Nabi. Tuh, Nabi lahir kepalanya diangkat. Tuh, ngerti maksudnya? Kan luar biasa. Oh, emang bukan Nabi, bukan bayi biasa. Emang Superman. Oh, gitu loh. Ila samai kepada langit al-aliyah yang tinggi. Ya. Mumian hale orang yang menunjuk. Ah, yang memberi isyarat gitu aja lah. Hale orang yang memberi isyarat bisa likar robi dengan itu mengangkat ila sudadihi. Mengangkat kepalanya maksudnya ya. Ayo. Ila sudadihi kepada keagungannya. Kepemimpinannya Nabi, ya jadi Nabi itu kan berarti siadah. Sudah itu siadah. Ya. Siadah itu ya kepemimpinan, sayyid ya, tuan. Ya, gitu loh. Yo. Ila sudadihi kepada kepemimpinannya Nabi. Ya. Wa ulahi dan ketinggiannya Nabi. Nah, ayo. Wa musyiron dan mengisyaratkan. Hale orang yang memberi isyarat. Musyiron dan hale orang yang memberi isyarat. Jadi wazian, mumian, musyiron itu hal semua. Ayo. Musyiron dan hale orang yang mengisyarahi ila ribati qadrihi kepada mengangkat derajat. Pada ketinggian kadarnya baginda Nabi. Pada ketinggian kadarnya Nabi ala terus
ala sairil bariyati atas semua makhluk. Ya, udah titik. Maksudnya nih, besok ya, malam Jumat besok, setelah kan biasanya kalian bacanya kan begitu habis berdiri kan diem. Mulai Jumat besok terusin. Jadi main hadroh nomor sekian. Ngerti gak maksudnya? Yang paling penting bukan main hadrohnya. Yang paling penting baca rawihnya. Itu maksudnya wabaru ya sallallahu alaihi wasallam wa di ayatihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah. Apa maksudnya? Itu dulu saya hafal banget loh. Sekarang karena saya jarang kan, saya disuruh baca rawi. Karena yang baca, kalau saya yang baca rawi nggak ada yang ceramah. Kan gitu kan. Dulu hafal itu 18 adil saya hafal. Nah, termasuk itu. Gitu loh. Maksudnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu wadi'an yadehi alal ardi, tangannya ditempelkan di tanah. Oh, rafi'an ra'sahu ila samil aliyah, sambil Rasul melihat ke langit. Loh, kenapa bisa begitu? Mumiyam bidzalika rafi ila sudadihi wa ula. Itu sebagai isyarat bahwasanya Rasul mengangkat kepala itu adalah beliau nanti akan menjadi pemimpin. Sudadihi wa ulahu, dan isyarat Rasul ini orang besar, orang mulia. Loh. Wa musiran ila rif'ati qadrihi ala sairil bariyah, dan Rasul memberi isyarat pada keluhuran pekertinya, keluhuran kadarnya mengalahkan ala sairil bariyah. Itu bahasa itu udah dulu hafal banget saya. Wa baraya sallallahu alaihi wasallam wa di ayati ala ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah mu'miyam bidzalika rafi'ila sudadihi wa ula wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil bariyah wa annahu al-habibul ladzi khasunat tiba'uhu wa sajaya. Ayo, wa annahu al-habibu, Wa annahu, dan sesungguhnya Nabi al-habibu itu orang yang dicintai. Nah, itu maknanya habib. Al-habib asalnya itu ditujukan kepada Nabi. Nah, sekarang kan banyak orang yang mengaku habib. Ngerti kan? Ayo. Alladzi, itu habib, hasunat yang bagus, apa tibauhu, apa sifatnya, Nah, sifat watak atau karakternya. apa sifatnya alladzi, wasajaya, dan Nah, sajaya itu sajiyah, maknanya juga watak. Itu atau tafsir kepada tiba, tabiat atau sajiyah itu maknanya sama. Wasajaya itu kan. Wa annahul habibul ladzi khasunat tiba'uhu wasajaya. Ayo. wasajaya, dan budi pekertinya Nabi. Ya, ya itu pokoknya tabiat itu. Ayo. Wadaat, dan memanggil siapa, ummuhu, siapa ibunya Nabi, Abdul Muttalibi, pada Sayyid Abdul Muttalib. Nah, itu kakeknya Nabi kan. Wahwa, dan bermula, Wahwa hale bermula wawunya wawu khal. wahwa hale bermula Sayyid Abdul Muttalib, yatufu, itu tawaf siapa Sayyid Abdul Muttalib, bihati kalbaniyah, dengan Ini bangunan, yaitu Ka'bah. Baniyah itu bangunan. Bifathil muwakhadah bihati kalbah, ya, wakasrin nun ni baniyah wasad ditahtiyati baniyah ay al ka'bati. Bihati ka itu isim isyarah. Wal isyarah lil bu'di bihati kalbaniyati, dengan ini atau dengan itu bangunan. Maksudnya bangunan Ka'bah. Maksudnya wada'at ummuhu Abdul Muttalibi wa huwa yatufu bihatikal baniyah. Sayyidah Aminah akhirnya memanggil bapaknya. Bapaknya Sayyidah Aminah kan berarti mertuanya, bapak mertua. Berarti kan kakeknya Nabi.
Nah, beliau saat itu sedang tawaf di Ka'bah itu maksudnya. Fa aqbala musri'an wa nadhara ilaihi wa balagha minas sururi munah. Ayo, fa aqbala maka menghadap, menyambut gamangannya. Aqbala maka Menghadap gamangannya. Maksudnya menghadap itu datang gitu ya. Ayo. Aqbala maka menghadap siapa Sayyid Abdul Muttalib musri'an halnya orang yang buru-buru bergegas seorang yang bergegas wanadoro dan melihat siapa Sayyid Abdul Muttalib ilaihi kepada Nabi seneng wabalago dan memperoleh siapa wabalago dan sampai siapa Sayyid Abdul Muttalib minasyuri katanya dari kegembiraan munahu pada cita-citanya atau munahu perkara yang diangan-angan oleh Sayyid Abdul Muttalib. Munahu pada cita-citanya Sayyid Abdul Muttalib. Nah, maksudnya begini, begitu baginda Rasul dilahirkan dan ibunya memanggil kepada kakeknya Sayyid Abdul Muttalib, fa'anqabala musri'an, maka Sayyid Abdul Muttalib menyambut, datang dengan buru-buru, kan gitu. Wa nadhara ilaihi, langsung Sayyid Abdul Muttalib memandang jabang bayinya baginda Nabi. Wa balagha minas sururi munahu, Sayyid Abdul Muttalib saking bahagianya sampailah kebahagiaan itu merupakan puncak dari cita-citanya. Oh, itu maksudnya wa balagha minas sururi munah. Wa dkhalahul ka'batal gharra'a wa qama yad'u bi khulusin niyyah. Hafal saya ayo. Wa dkhala dan memasukkan siapa Sayyid Abdul Muttalib pada Nabi al-Ka'bah pada Ka'bah al-Gharra'a yang cemerlang yang mulia Waqoma dan berdiri siapa Sayyid Abdul Muttalib yad'u hale berdoa siapa Sayyid Abdul Muttalib bihulusin niyati dengan keikhlasan niat. Dengan murninya niat. Jadi akhirnya begitu baginda Nabi lahir, Sayyidah Aminah memanggil Sayyid Abdul Muttalib, saking senengnya wa adkhalahul ka'batal gharra'a. Sayyid Abdul Muttalib akhirnya memasukkan baginda Nabi ke dalam Ka'bah yang mulia, wa qama yad'u bi khulusin niyyah. Duduk, ngantuk, samlo. Ya enggak? Tidur diapain? Lah iya kan? Orang ngaji ngantuk mulu. Masuk ke dalam Ka'bah, berdiri, wayat bi khulusin niyyah. Doa saking senengnya cucunya lahir. Cucunya bukan sembarang orang. Oh, ngerti maksudnya? Wah, luar biasa. Wayaskuru, dikit lagi dah yo. 1 poin lagi dah. Wayaskurullah ala man nabi alaihi wa atuh. Ayo. Wayaskuru dan bersyukur siapa Sayyid Abdul Muttalib Allah pada Allah alama atas perkara manna yang tasjid manna yang memberikan munun itu loh. Manna. Yang sering kalian wiridan ya Hanan ya Manan judlana bil ghufran. Ini kalau mau nih dengerin nih, gua kasih amalan-amalan. Ya enggak ya. Apa ya Latif ya Kudus judlana bil fulus. Merah-merah yang halus, kalau enggak ada kita mampus. Ngantuk Andre lah, udah kasih wiridan. Ya Hanan, ya Manan, judlana bil ghufran. Ya Kudus, ya Subuh,
jud lana bil fulus. Malangan tuh ayo. Mana yang berikan siapa Allah bihi dengan emak alaihi atas Said Abdul Muttalib. Said Abdul Muttalib wa tahu dan bihi dengan Nabi loh ya. Bihi dengan Nabi alaihi atas ma wa tahu dan memberikannya. Nah, ini sedikit saya bacain sarahnya, lihat itu kan ada syair. Itu syairnya Said Abdul Muttalib itu loh. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulamat thayyibal ardani qad sada fil mahdi alal hilmani uidhu bil baiti dzil arkani. Ini kan sering dibaca sama Ustadz Madun. Diri ntar takutnya Erwin Alvin protes, giliran saya ngantuk saya disuruh diri, masa giliran Andri enggak. Ya enggak. Li ayyakuna bulghatal fityani hatta arahu balighal amani wa idhu min syarri zi san'ani wa khasidin mutaribin. Nah, itu syair yang dibacakan oleh Said Abdul Muttalib ketika kelahiran baginda Nabi. Udah sebentar itu dulu, besok lanjut. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nazifam makhtunam maktu as-surrati. Itu kurang titik kalian. Sarahnya ada surrati ya? Iya kan? Oh, tapi kalau ini kalau ini kalau dalam rawi ada. Ya, coba ntar lihat kalian dalam rawi. Cuman kalau versi sarahnya nggak ada. Biyadil qudratil ilahiyah tayyiban dahinam mahkulatan bighuknil inayati ayna wakila khotanahu jatuh dan seterusnya lah ya. Itu hafalin. Nggak sama apa tadinya, sekarang udah lupa, udah puluhan tahun itu. Oke, udah sementara itu dulu. Itu datang belum? Oke, jangan bercanda mulu, ngaji yang benar. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.